Kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi pada Selasa 19 Agustus lalu. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Penaga KT 9, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Saya, Dwi Ardianto, melaporkan langsung dari Balikpapan di Mapolsek Balikpapan Selatan. Warga di kawasan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, dikejutkan dengan peristiwa penemuan seorang pemuda berinisial F19 yang tewas bersimbah darah di dekat area pemakaman. Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025, malam. Korban diduga menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh sepupunya sendiri, GSA, 23. Kapolsek Balikpapan Selatan AKP Abu Sangit melalui Kanit Reskrim Ibtu Iskandar Ilham menjelaskan, peristiwa itu pertama kali diketahui saat petugas mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian mengantongi nama GSA sebagai terduga pelaku. Bersama tim Jatanras Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan, serta jajaran polsek lainnya, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Setelah ditangkap, polisi kembali ke TKP untuk mencari barang bukti. Hasilnya, ditemukan sebilah pisau jenis kerambit yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa tragis ini berawal dari cekcok mulut di area pemakaman keluarga. Korban diduga mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan pelaku. Situasi makin memanas ketika korban melemparkan pisau ke arah pelaku, namun tidak mengenai. Dari situlah pelaku tersulut emosi, hingga akhirnya menikam korban dengan pisau kerambit yang dibawanya. Infonya, kamu sama korban ini berhubungan saudara ya, berkeluarga atau gimana? Sepupu sekali, Bang. Sepupu sekali? Ya. Itu jadi gimana sepupunya, hubungan saudaranya seperti apa? Almarhum bapak saya, kakaknya dari mamanya korban. Oh, berarti emang sepupu sekali ya? Iya. Oke. Terus apa sih yang melatar belakangi kamu melakukan kemarin penganiayaan itu sehingga menyebabkan kematian? Dia di telepon dia ngata-ngatain almarhum bapak saya, Pak. Nah, kata-katanya seperti apa? Dia emosi, dia ngomong ke saya, "Kamu mau mati ikut bapakmu kah? Maukah kamu mati di samping kuburan bapakmu?" 3 kali dia ulang kata-kata itu. Itu akhirnya memicu kamu untuk apa? Mau membuat kamu emosi? Ya. Terus dia akhirnya apa? Dia yang ngajak saya ketemu di kuburan. Saya ke sana, dia sudah di depan kuburan. Tapi posisi saya belum bawa pisau. Tapi dia sudah bawa pisau duluan, dia lempar ke saya, cuman nggak kena. Baru situ sempat berpukulan dulu. Lalu saya lari ke bawah, ambil pisau. Baru saya naik lagi ke atas. Berarti pisau itu nggak kamu bawa dari awal? Enggak. Oh, pisau itu dari mana? Di jok motor, Pak. Di jok motor? Iya. Tuh, itu kok posisinya itu emang selalu ada di jok motor atau seperti apa? Itu sudah lama, saya juga dapat juga pisau itu sih. Oh, berarti memang dari awal emang nggak kamu niat buat bawa itu ya? Memang sudah ada lama berarti ya? Saya nggak niat buat ngerencanain itu sebenarnya. Oh, jadi awalnya cuma dia ngelempar, terus tapi nggak kena. Nggak kena, terus pukul-pukulan kamu ya? Ya. Pukul-pukulan, terus kamu langsung ambil motormu? Ya. Ambil karambit itu? Ya, karena waktu pukulan itu dia ngulang lagi kata-kata itu. Ngulang kata-kata yang dia pas di telepon itu? Iya. Oh, itu yang buat kamu sakit hati ya? Iya, Pak. Oh, kata-kata itu posisinya kamu lagi sadar kah atau pengaruh minuman alkohol kah atau seperti apa? Itu sih saya sadar masih. Masih sadar. Kalau korban itu posisinya sadar atau enggak? Nah, saya kurang tahu soalnya terakhir ketemu itu malam aja sih, Bang. Oh, oke. Berarti tapi sebelumnya sering ribut atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Enggak pernah ribut? Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah ribut Enggak sama pernah. korban? Biasanya selalu berdua kah atau sering kemana gitu berdua? Iya, cuman enggak sering-sering betul sih. Tapi kenapa ada tiba-tiba kok langsung marah seperti itu? Awalnya pacarnya dia nelpon saya, minta tolong datang ke kosnya buat meminjam motor saya kan.
Nah, saya mau bilang ke pacarnya, saya ngomong ke Ferry dulu ya. Kan gak enak kalau langsung saya ke sana, Bang. Betul. Nah, saya ngomong ke Ferry, Ferrynya marah. Saya telepon lagi pacarnya, aku bilang, marah Ferry ini, aku bilang. Nah, baru dia bilang, udah jelas Ferry itu memang bilangnya. Sudah tinggal aja. Tapi tidak lama saya nelpon lagi Ferry, sudah di situ sudah Ferry marah sama saya. Tapi tindakan itu betul, betul karena dia tuh pacarnya, jadi kamu menelepon sepupu Iya, kan? saya izin kan. Betul izin karena nggak langsung nelpon si pacarnya itu berarti kan? Karena pacarnya duluan yang ngehubungin saya buat minjam motor. Tapi apa memang sedekat itu kalau kamu dengan pacarnya? Enggak. Sekarang saya baru 2 hari juga kenal. Baru 2 hari kenal padahal? Itu pun dibawa sama Ferry karena Ferry kan nggak ada motor mau datangin pacarnya. Ya sudah dia nelpon saya pasti kalau mau ke sana, minta jemput. Saya jemput ke rumahnya. Oh, malah biasanya kalau ketemu sama pacarnya itu sama pacarnya korban minta tolong kamu untuk nganterin ke rumah pacarnya berarti? Iya. Pacarnya kan bukan orang sini, Bang. Oh, pacarnya pendatang berarti ya? Iya. Di kos-kosan yang itu? Betul. Oke. Terus ketika saling pukul-pukulan, itu masih adu mulut nggak sih? Kayak yang tadi kata-kata kasarnya dia itu? Dia ngulang itu terus pokoknya. Berapa kali dia ngulangin? Di telepon itu 3 kali. Nah, baru dia setelah itu pas waktu pukulan sekali lagi dia ngomong begitu. Baru saya lari ke bawah ambil pisau. Baru saya ke atas, saya pukul lagi. Baru saya cabut pisaunya tuh. Saya cucuk ke dia. Itu 2 tusukan ya berarti ya? Seingat saya di paha sama di atas bagian kuping. sini ya. Di atas kuping itu ya. Tapi pada saat itu Di situ rebah setelah itu kan, Bang. Dia pegang tangan saya. Dia ngomong sama saya, "Kenapa kamu begini, Mas?" Dia sempat nangis itu. Baru aku bilang, "Tahan Ferry," aku bilang. "Aku carikan mobil dulu," aku bilang. kamu masih berusaha untuk membawa dia berarti ya? Ya, tapi nggak ada yang mobil yang mau stop. Baru di atas ada teriak minta tolong. Saya lari. Itu kamu berarti terakhir posisinya kamu tinggalkan di mana itu si korban? Di tangga-tangga situ dekat Di kuburan. tangga yang di TKP sini ya, dekat kuburan itu ya. Posisinya itu tadi masih ketika kamu terakhir kamu tinggal posisinya Masih hidup. Masih hidup, Yang masih saya cari sadar. mobil ya. masih ada. Cuman yang minta tolong kamu tahu siapa? Nggak tahu. Itu saya dengar suaranya Rizka, temannya pacar Ferry. Oh, teman pacarnya. Lalu dia teriak. Kemudian kamu panik, kemudian kamu lari. Ya. Terus apa lagi yang kamu ngomong ke dia ketika dia ngomong seperti itu sama kamu? Kan dia tadi nanya, kenapa kamu? Begini, Mas. Baru saya jawab, "Tahan Ferry sebentar, kita ke rumah sakit." Dia cuma nganggukin kepala. Tapi setelah itu apa yang terlintas dalam benakmu? Nyesel banget main jalan. Nyesel. Karena emosi tadi akhirnya kamu melakukan penganiayaan Ya. dan malah sepupu sendiri yang sepupu kamu meninggal, penyesalan itu. Kemudian kamu sempat lari ke wilayah timur awalnya ya, kemudian ke Ke utara dulu, Bang. utara. Ke utara dulu. Baru saya ke barat. Baru saya ke timur, baru saya ke utara lagi pulang. Ke utara itu ke rumah teman itu kan, yang Iya. 2 orang teman itu kan. Ke rumah 2 orang teman itu, kamu menceritakan kejadiannya ya. Saya menceritakan ke utara pertama, ke kilo 6 dekat rumah saya, di belakang rumah pacar saya itu. Lalu baru dia nggak berani ngasih saran, karena dia takut salah ngasih saran. Ya sudah, Bi, aku bilang, kita ke rumah Lukman ya, aku bilang. Aku telepon Lukman. Lalu saya cerita di telepon, bilang Lukman, cerita ke rumah aja, ke kilo 4. Ke rumah Lukman kilo 4. Cerita, dia juga nggak bisa ngasih saran. Baru saya ke Kampung Baru, Bang. Nah, perjalanan ke Kampung Baru, di jalan baru di jembatan itu, di Somber, di situ saya buang baju saya. Sempat buang baju berarti ya. Ya. Terus habis buang baju, Saya duduk di pinggir jalan pertama di Masjid Al-Ula di Kampung Baru. Baru saya dibawa ke atas sama Lukman, ke rumah temannya Lukman. Baru Lukman saya suruh jual HP saya. Setelah jual, saya pergi lagi dari situ. Saya jalan kaki ke atas, dijemput sama Habib pakai mobil. Baru saya jalan ke Tritip. Rencana awal saya mau ke Samarinda, Bang. Cuman saya pikir mending saya kembali lagi sudah. Baru saya pulang lagi ke rumahnya Abi di Antarabi. tapi sebenarnya kamu pasti tahu kan kalau kamu pulang ke situ bakal kamu dicari. Ya. Berarti sebenarnya kamu sudah. Saya memang niatnya Sudah. mau pulang dulu. Aku bilang, "Bi, aku mau ketemu ibuku tapi pagi."
waktu ibu mau pergi kerja. Baru ntar aku ke kantor polisi, gue bilang, kamu menyerahkan diri aja, Bi. Oh, kamu memang niatnya untuk menyerahkan Ya. diri? Ya, ya. Tapi ya sudah ditangkap duluan jam 8 pagi. Itu akhirnya di situ kan korban nggak salah dimakamkan sebelah sebelah makam neneknya kan, kalau nggak salah. Saya kurang tahu, Bang. Oh, kemarin saya ke situ, saya ngeliat dikuburkannya, karena situ ada kuburan bapak sama kuburannya itu malah dekatan bilang ya infonya. Iya, kuburan bapak saya di agak ke bawah, kuburan bapak almarhum bapaknya korban agak ke atas sedikit di bawah kuburan kayak saya. Oh, itu memang hampir semua keluarga di situ. Iya. Ya? Oh. Terus akhirnya sekarang gimana, menyesal? Kamu sebenarnya tuh mau datangin ibu, mau minta maaf atau seperti apa? Kan tadi infonya tadi kamu bilang mau datangin ibu. Iya, mau minta maaf. Saya mau cerita juga. Tapi nggak sempat. Tapi akhirnya ibu saya jenguk ke sini. Apa yang ibu kata? Kalau ya nggak bisa ngomong sudah ibu saya. Nggak bisa ngomong. Iya. Kamu juga nggak bisa ngomong, cuma minta maaf aja berarti. Iya. Ya, sudah. Kalau dikasih kesempatan saya mau ketemu sama mamanya korban. Saya mau minta maaf. Oh, kamu pengen minta maaf langsung sama mama korban? Iya, Bang. Dan menyesali perbuatan. Polisi juga sudah memeriksa 7 saksi, termasuk orang tua korban, pacar korban berinisial M, teman kos korban, hingga teman pelaku. Dari keterangan sementara, diduga ada unsur cemburu yang memicu keributan, meski pelaku mengaku baru kenal dengan teman wanita korban 2 hari sebelumnya. Saat ini, tersangka GSA sudah ditahan di Polsek Balikpapan Selatan. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 17 tahun penjara, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi masih melakukan pendalaman kasus dan berencana menggelar rekonstruksi dalam 1-2 hari ke depan bersama jaksa penuntut umum, pengacara tersangka, dan pihak terkait lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.